dalam upaya meneliti, maka ada proses untuk mencari sesuatu. Jadi sebagai mahasiswa, riset itu bukan lagi sekedar formalitas gitu ya, melengkapi SKS mata kuliah. Betul, Pak. Tapi riset itu adalah suatu prestasi gitu. Teman-teman Edukons, seperti saya sampaikan tadi, bahwa penelitian itu dilakukan secara sistematis. Punya tahapan. Dan tahapan-tahapan penelitian itu ada beberapa, Rafli. Dimulai dari yang pertama, identifikasi masalah. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui apa itu masalah. Nah, Rafli pernah punya masalah? Sering banget, Kak. Ya, tapi masalah itu ada yang layak, ada yang tidak layak untuk diteliti. Nah, soal masalah ini adalah sesuatu yang terjadi ketika ada dasain dan dasoleng istilahnya ya. Tidak ketemunya antara harapan dengan realita yang ada. Iya, betul sekali. Itu satu kunci bahwa suatu masalah itu memiliki kelayakan untuk diteliti adalah ada sesuatu di sana yang menarik. Nah, karena itu masalah itu harus diidentifikasi. Seberapa menarik masalah itu. Nah, di situ nilai jualnya satu penelitian. Karena ada juga masalah basi nih, ya kan? Ya. Nah, ini sudah basi masalah up to date, itu. Kak. Sudah tidak up to date. Sudah pernah diteliti orang gitu ya. Nah, kita harus mampu memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita teliti. Dan disitulah pentingnya mengidentifikasi suatu masalah yang orang tidak mampu lihat, tapi kita mampu lihat. Ya, kira-kira seperti itu. Langkah kedua berikutnya, teman-teman Edukons, adalah merumuskan masalah itu sendiri. Apa pentingnya kita merumuskan masalah? Agar supaya kita makin mengerucut. Sebegitu banyaknya masalah, maka kita coba screening. Masalah mana yang kita tuntaskan? Kita perlu selesaikan. Oh, hanya ini saja. Ya. Misalnya sesuatu yang menarik di COVID-19 itu apa? Dari sisi aspek psikologisnya adalah. Misalnya kita mengintervensi sebuah regulasi diri. Bagaimana masyarakat itu diajaki untuk menjadi mengambil empati peduli pada COVID dengan melatih mekanisme regulasi dirinya untuk mau menggunakan misalnya masker. Nah, itu kan butuh pelatihan juga itu. Betul, Pak. Dan sekarang masalah itu masih menarik karena sedang aktual, up to date. Kira-kira begitu. Nah, masalah itu harus kita rumuskan. Ya kan? Nah, masalah itu harus kita rumuskan. Apa langkah yang ketiga dari suatu tahapan penelitian, Rafli? Adalah penelusuran pustaka. Nah, ini kalau ini nih butuh jurus-jurus tersendiri nih ya. Betul. Butuh jurus-jurus tersendiri. Nah, pustaka itu kan sekarang biasa nih ada mahasiswa yang kadang-kala kalau menulis itu pustakanya sudah berapa tahun. Karena lebih tua itu pustakanya daripada umurnya sendiri. Karena itu saya sarankan kuncinya kalau penelusuran pustaka itu ya coba ditelusuri lewat misalnya di artikel-artikel yang terbaru gitu. Ya kan 5 tahun terakhir. Masuk di mana menelusurinya, kita masuk di Google Scholar gitu ya misalnya. Kita telusuri di sana. Jadi kalau kita misalnya meneliti, ada Rafli ini di bidang mana? Kalau saya, Kak, lebih condong ke sosial humaniora, Pak. Sosial humaniora. Apalagi kalau sosial humaniora. Updating pustakanya itu adalah 5 tahun, 10 tahun terakhir. Jangan di atas 15 tahun. Jadi penting sekali di sini penelusuran pustaka kita lakukan ya. Tentu dengan menggunakan artikel-artikel terbaru gitu ya, misalnya melalui Google Scholar dan seterusnya. Kata kuncinya saja yang kita cari. Jadi kalau misalnya pernah meneliti tentang apa, Rafli? Kalau saya sendiri, Kak, itu meneliti terkait dengan bullying. Bullying. Betul. Nah, kalau Rafli masuk di Google Scholar, kemudian mengetik saja kata bullying, nanti keluar semua itu. Betul. Nanti banyak banget yang keluar. Bahkan nanti kita tinggal filter mana yang related dengan judul kita gitu. Ya, judul khususnya tentang bullying itu. Gitu. Mulai dengan tahun yang sekarang ini 2022, mungkin Januari sudah ada gitu. Iya, Kak, sudah ada. Sudah ada gitu.
Nah, itu ya, itu poinnya ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menjadi kunci. Kadang-kala di sini itu adalah bagian dari kita mengkonstruk metode atau desain penelitian kita. Di sini. Ya, nah desain penelitian itu menjadi pedoman bagi kita peneliti untuk melakukan langkah-langkah kegiatan penelitian itu sendiri secara operasional. Ya kan, jadi di situ memberi makna bagi kita, Dek Rafli, bagaimana penelitian itu kita lakukan, ya kan? Misalnya kalau di bullying kita melakukan sebuah intervensi dalam bentuk eksperimen, maka rancangan penelitiannya itu biasanya meminta apa desain eksperimennya. Gitu. Nah, itu. Kemudian rancangan penelitian berikutnya yang diminta biasanya di situ itu adalah kita itu menentukan prosedur eksperimen itu. Nah, biasanya di rancangan penelitian ini yang tidak kalah pentingnya untuk kita selalu ingat itu adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah variabel. Karena itu diawali dengan mengidentifikasi variabel. Variabel itu adalah peubah yang dapat diamati. Itu kuncinya. Nah, bullying itu variabel. Apakah bullying dapat diamati, Rafli? Dapat diamati, Pak. Ah, berarti kuncinya dia adalah variabel. Kira-kira seperti itu. Nah, apalagi yang teringat dari Rafli di rancangan penelitian itu? Pernah ingat istilah populasi dan sampel? Pernah ingat, Pak. Nah, itu bagian dari rancangan penelitian yang harus kita perlu rencanakan. Ya. Berpikir tentang bagaimana jumlahnya, bagaimana jumlah itu kemudian diperkecil, gitu kan? Disampel gitu. Dalam upaya apa? Dalam upaya memudahkan kita dalam mencari data, Pak. Mencari data. Nah, itulah pembahasan berikutnya di langkah ke-5 tentang pengumpulan data. Nah, apa itu data? Tentu harus kita pahami. Ya kan? Bagaimana data itu dikumpulkan itu harus kita rancang. Ya kan? Data itu tentu kita berbicara tentang seperangkat informasi yang kita gunakan, yang kita olah, ya kan, yang kita analisis untuk menjustifikasi bahwa penelitian kita itu mendekati keandalan, mendekati kebenaran dan memenuhi ya validitas, reliabilitas, sehingga dapat dipercaya dan dapat diterima oleh pembaca, khususnya masyarakat. Jadi kalau ada penelitian yang tidak punya data, itu aneh juga itu ya. Itu hoax. Iya, begitu kan sahabat Edukons? Iya. Karena itu tidak jarang penelitian itu harus kuat di data. Karena itu sahabat Edukons dalam melakukan tahapan penelitian yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana data itu kita kumpulkan. Kebayang nggak bagaimana kita mengumpulkan data? Kadang-kala kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain untuk memperoleh data, ya kan? Dengan wawancara, dengan angket gitu ya, observasi gitu. Kemudian kita tabulasi, kita analisis. Nah, berbicara tentang analisis tentu masuk pada tahapan berikutnya. Ya. Tentang bagaimana data yang kita kumpulkan itu, Rafli, sahabat Edukons, kita olah. Nah, untuk mengolah data kadang-kala kita membutuhkan alat statistik. Upaya kita dalam tahapan penelitian agar penelitian kita layak dan terpercaya, maka data yang telah kita kumpulkan itu harus kita olah, kita analisis. Nah, tentu di zaman sekarang banyak alat-alat instrumen pengolah data gitu ya, semisal seperti SPSS, seperti SEM gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita sudah mengolah data, maka apa langkah tahapan penelitian selanjutnya? Sahabat Edukons adalah melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian kita. Nah, sampai di tahapan ini penelitian kita sudah selesai. Nah, tentang bagaimana kita menyimpulkan sebuah hasil tentu didasari atas apa yang kita jadikan di awal yang namanya hipotesis. Lebih di awal lagi ada istilahnya itu yang namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berarti apa yang akan kita capai di dalam penelitian itu sendiri gitu ya. Itu kita rencanakan, kita definisikan, kita tuliskan ya kan.
Ya, tentu ingin membuktikan. Kadangkala membuktikan itu ketika itu berbicara tentang riset-riset kuantitatif gitu ya. Nah, khususnya yang eksperimen misalnya. Membuktikan sebuah teori gitu ya. Nah, itu tadi kuncinya, ada gapping antara harapan dengan kenyataan. Nah, sahabat Edukons, itulah tadi sekilas kita mengenali tentang penelitian dan tahapan-tahapannya. Semoga bermanfaat dan memberi kesan pengetahuan tambahan pengetahuan bagi kita, dan nanti di kesempatan lain kita akan lanjutkan. Nah, tentunya teman-teman Edukons jika ingin bertanya seputar konsep dasar penelitian dan tahapannya, bisa nih untuk silakan bertanya di kolom komen di bawah ini. Ditunggu ya komentar-komentar terbaiknya. Terima kasih nih Kak Rais telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk sharing bersama teman-teman Edukons. Jangan lupa teman-teman Edukons, silakan like, komen, dan subscribe channel YouTube Edukons Official. Sampai jumpa.